Hai Soras, you are listening Rasio Sharia Accounting Sharing Session. Si podcast asik yang selalu up to date dengan topik-topik terkini. Halo Soras, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, gimana nih kabarnya? Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang terkait dengan akuntansi syariah versus dengan akuntansi konvensional. Nah, kali ini saya membawa seorang dosen akuntansi syariah yang tidak perlu diragukan lagi. Nah, kali ini saya bakalan memperkenalkan terlebih dahulu, yaitu narasumber kita kali ini, Ibu Harisah, seorang dosen akuntansi syariah. Mungkin Ibu bisa menyapa teman-teman. Oke, halo teman-teman akuntansi syariah dan teman-teman FEBI UIN Sunan Kalijaga maupun yang ada di luar UIN Sunan Kalijaga gitu ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Amin. Nah, sebenarnya gini Bu, jadi sebenarnya adanya podcast kali ini itu karena bentuk keresahan saya dan bentuk karena adik kelas saya ini bertanya-tanya nih ke aku nih, bertanya-tanya terkait kakak ngambil kuliah di mana, ngambil jurusan apa, dan saat aku bilang kalau aku ini ngambil jurusan akuntansi syariah, mereka kaget. Loh, ada ya namanya jurusan akuntansi syariah. Memang ada perbedaan nih antara akuntansi syariah dengan akuntansi lainnya. Nah, mungkin oleh sebab itu ya aku buatlah podcast ini. Nah, mungkin aku mau langsung bertanya aja nih ke Ibu Harisah. Nah, terkait sebenarnya apa sih Bu akuntansi syariah ini? Sebenarnya ada konsep apa lah di akuntansi syariah ini? Oke, terima kasih Mas Farhan, luar biasa idenya ya. Jadi karena banyak yang bertanya-tanya, ya saya menjawab ya di sini ya. Oke. Jadi seperti yang kita tahu ya, ilmu akuntansi itu adalah ilmu bagian dari ilmu ekonomi gitu ya, bagian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang di sini di UIN Sunan Kalijaga masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan akuntansi ini, akuntansi syariah terutama menjadi salah satu prodi gitu dari ada 5 prodi yang ada di sini. Nah, akuntansi syariah seperti yang kita ketahui, akuntansi itu sering kita anggap sebagai pisau ya Mas ya. Pisau, artinya pisau itu digunakan untuk apa Mas? Pisau. Untuk membedah mungkin? Betul, untuk membedah, untuk mengurai gitu ya. Jadi dengan adanya akuntansi itu permasalahan yang berkaitan dengan keuangan gitu ya akan bisa lebih terurai, terutama kalau akuntansi sendiri manfaatnya kan untuk menyajikan informasi gitu ya, untuk menyajikan informasi keuangan. Nah, akuntansi syariah itu kalau kita lihat di Al-Quran ya, akuntansi itu ilmu untuk mencatat gitu ya, itu sebenarnya sudah tercantum di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Itu ayat yang paling panjang di Al-Quran gitu ya, dimana di situ ditekankan bahwa segala hal itu terutama yang berkaitan dengan keuangan, kalau di situ dicontohkannya hutang gitu ya, hutang itu akan lebih baik untuk dicatat gitu, karena manusia itu banyak lupanya gitu ya, jadi lebih baik untuk dicatat. Nah, akuntansi syariah sendiri berdiri di ilmu akuntansi dan juga kaitannya dengan syariah. Di situ pasti ada perbedaan dengan akuntansi konvensional, di mana perbedaan itu dalam pelaporan keuangannya maupun dalam aktivitas bisnisnya itu tentunya harus berlandaskan syariah ya. Kita kalau ngomongin tentang bisnisnya dulu, bisnisnya ketika mau dicatat pakai akuntansi syariah berarti harus berdasarkan 5 prinsip dulu ya. Prinsip persaudaraan, ada prinsip keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan universalisme. Itu semua prinsip-prinsip syariah gitu ya, artinya saling sama-sama enak gitu kalau di syariah gitu ya, tidak ada salah satu yang terzalimi gitu. Nah, itu untuk konsepnya sendiri, konsep bisnis syariah seharusnya seperti itu. Nah, kalau ngomongin akuntansi
akuntansi berarti kaitannya sama pencatatan. Setelah bisnisnya berlandaskan syariah, maka pencatatannya juga harus berlandaskan syariah gitu ya. Pencatatan yang berbasis syariah itu sebenarnya sudah dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi ya, IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, itu sudah disahkan di SAK-nya ya. Ada PSAK untuk syariah itu 101 sampai 110, itu sudah ada pedoman untuk pencatatan syariah itu seperti apa, seperti itu. Nah, tentunya kalau teman-teman nanti pelajari di situ di PSAK gitu ya, pasti di situ akan berkaitan dengan yang namanya bisnis itu tidak boleh riba yang pertama ya kan, kalau syariah. Kemudian jauh dari kezaliman gitu ya, tidak boleh menyusahkan orang lain, zalim. Kemudian ada konsep maisir ya, dan juga tidak boleh mengandung yang namanya gharar atau ketidakpastian, dan yang terakhir yang jelas barangnya itu tidak boleh haram ya gitu. Nah, itu konsep yang membedakan syariah dengan konvensional gitu ya mungkin. Nah, ternyata panjang lebar banget nih pembahasan dari Bu Harisa ini. Ternyata sudah dikonsepkan juga dari Ikatan Akuntan Indonesia terkait akuntansi syariah. Nah, mungkin aku juga mau tahu kepada Ibu Harisa, mungkin ada nggak sih Bu apa terkait tujuan dibentuknya akuntansi syariah ini? Kenapa ada program studi akuntansi syariah? Oke. Karena ada pembentukan akuntansi syariah itu pasti ada alasannya ya, karena pasti ada permintaan, ada kebutuhan gitu. Kebutuhannya karena apa? Karena mulai zaman ini mulai banyak bisnis yang berlandaskan syariah, dan mereka memang butuh Mas untuk mencatatkan keuangannya itu berlandaskan syariah itu seperti apa gitu ya. Jadi concern terhadap syariah ini mulai tinggi, bisnis syariah maupun mungkin kalau kita tahu ya halal lifestyle sekarang itu ada hubungannya juga dengan akuntansi gitu ya. Makanya semakin meningkatnya kebutuhan, maka dibukalah program akuntansi syariah untuk memenuhi kebutuhan tersebut gitu. Berarti sebagai pemenuhan kebutuhan pasar lah ibaratnya. Nah, mungkin aku juga mau tahu nih Bu, kayak kita kan pasti tahu lah antara akuntansi syariah dan juga akuntansi konvensional, pasti setiap itu ada perbedaan. Nah, mungkin aku juga mau tahu terkait kurikulum atau matkul lah. Ada nggak sih Bu matkul di akuntansi syariah namun tidak ada di akuntansi konvensional? Oke, terima kasih Mas Farhan. Kalau ngomongin terkait kurikulum ya, jadi untuk mendapatkan ilmu akuntansi syariah kita harus belajar berapa tahun Mas Farhan? 4 tahun. 4 tahun ya, 4 tahun. Dan dalam 4 tahun itu akan ada beberapa mata kuliah yang mungkin hanya ada di prodi akuntansi syariah gitu ya, tidak ada di program akuntansi konvensional. Karena akuntansi syariah itu berdiri di ya mungkin bisa kita bilang sederhananya dua cabang ilmu ya, ilmu akuntansi dan juga ilmu yang berkaitan dengan fikih gitu ya. Yang berkaitan dengan keislaman. Maka mata kuliah yang mungkin tidak ada di program konvensional itu misalnya seperti fikih, ilmu fikih ada ya mata kuliah itu. Kemudian mungkin konsep tentang bahasa Arab gitu ya. Jadi karena istilah-istilah dalam akuntansi syariah itu cukup banyak yang menggunakan bahasa Arab, maka mata kuliah ini ada gitu ya di akuntansi syariah. Nah, yang jadi inti adalah mata kuliah yang namanya mata kuliah akuntansi syariah itu sendiri gitu ya. Sudah dapat ya Mas Farhan ya? Sudah dapat gitu ya. Nilainya bagus? Alhamdulillah ya, bagus. Ya, memuaskan ya insyaallah ya. Nah, insyaallah. Jadi ada mata kuliah khusus yang memang bahas tentang akuntansi syariah itu sendiri, namanya mata kuliah akuntansi syariah. Nah, selain itu juga berhubungan dengan proses bisnis mungkin ya. Jadi kita harus memahami tentang konsep hukum bisnis Islam, hukum bisnis syariah seperti apa. Nah, itu mata kuliah yang ada di program akuntansi syariah dan mungkin tidak dimiliki oleh akuntansi konvensional seperti itu. Nah, mungkin itulah ya contoh matkul yang nggak ada nih di akuntansi konvensional. Berarti itu menurut saya nih sebagai poin plus juga ya Bu ya, di saat kita udah mempelajari nih tapi dari akuntansi konvensional masih belum. Nah, itu mungkin sebagai kita ibaratnya sebagai terdepan. Nah, menurut Ibu sendiri nih terkait itu kan berarti ada sebuah tantangan Ibu ya. Mungkin ada apa sih Bu, tantangan apa yang tantangan tersulit bagi mahasiswa nih dalam meraih akuntansi syariah ini? Oke. Nah, sebenarnya kalau
tantangan itu mau dimanapun kita berada pasti ada tantangan gitu ya. Tapi karena kita sudah komit untuk masuk akuntansi syariah, sudah memilih akuntansi syariah, maka sebisa mungkin kita jalani tantangan itu, kita hadapi dengan baik gitu ya. Nah kalau karena akuntansi syariah ini sendiri merupakan ilmu ya yang dia tidak hanya mempelajari akuntansi saja, tapi ada konsep syariahnya. Mungkin teman-teman nanti akan lebih effort lagi untuk belajar selain ilmu akuntansi, ilmu yang berkaitan sama syariah gitu, entah itu ilmu fikih gitu ya, atau dasar-dasar dalam misalnya bisnis Islam tadi yang kita bicarakan di mata kuliah gitu. Jadi ada cabang ilmu lain yang harus dikuasai selain ilmu akuntansi, itu mungkin tantangannya. Tapi jangan khawatir, itu tantangan. Ketika kita punya tantangan yang besar, maka yang kita peroleh juga akan lebih banyak. Jadi nanti insya Allah kalau masuk akuntansi syariah, dunianya dapat, akhiratnya dapat gitu ya. Nah gitu teman-teman, kalau kata Ibu Harisah, dunia dapat, akhiratnya juga insya Allah dapat. Nah mungkin terkait prospek kerja, karena kan kita tahu bahwa kebutuhan pasar saat ini kan banyak banget ya. Mungkin apa sih Bu, adakah prospek kerja bagi para lulusan akuntansi syariah ini? Oke, terima kasih. Nah kalau untuk profil lulusan itu karena memang kita pun dibentuk karena kebutuhan pasar gitu ya, karena memang yang berkaitan dengan akuntansi syariah atau yang berkaitan dengan hal lifestyle itu sedang meningkat, maka kita punya program akuntansi syariah. Nah kalau profil lulusan kita sendiri sebenarnya ada yang menjadi akademisi maupun jadi praktisi gitu. Kalau akademisi seperti kita tahu akan mengajar entah di sekolah gitu ya, atau di perguruan tinggi. Kemudian kalau untuk praktisi ya, itu biasanya kalau praktisi nanti akan berkecimpung di lembaga keuangan syariah ya, lembaga keuangan syariah. Nah nanti akan menempati posisi banyak ya, bisa di bagian accountingnya kah, atau mungkin nanti di manajemen trainee, atau sekarang kan banyak ya yang berkaitan dengan teknologi, mungkin bisa di bagian sistemnya, sistem akuntansinya itu juga bisa seperti itu. Baik, nah mungkin karena waktunya sudah ini juga Ibu ya, kita juga sudah membicarakan terkait akuntansi syariah ini, mungkin langsung saja closing statement dari Ibu Harisah. Baik, Ibu, adakah closing statement atau nasihat nih, pesan bagi mahasiswa yang mau mengambil akuntansi syariah? Oke. Nah, teman-teman yang ingin masuk ke akuntansi syariah ataupun yang sudah ada di prodi akuntansi syariah ya, semoga bisa menjalani kuliah dengan baik, dan jangan lupa untuk terus meningkatkan potensi diri, kualitas diri. Selain menambah ilmu yang ada di bangku kuliah, teman-teman semoga bisa mengeksplor lagi soft skill-nya ya, karena tuntutan zaman sekarang ya, kita tidak hanya dituntut untuk belajar di kelas saja, tapi dimanapun kita bisa belajar gitu. Jadi akuntansi ini sangat luas, teman-teman nanti bisa explore gitu ya, dengan source yang ada, teman-teman bisa memanfaatkan itu dengan baik. Seperti itu, tetap semangat. Nah mungkin itu pokoknya yang aku tahu, kalau kata Ibu Harisah nih ya, dunianya dapat dan insya Allah akhiratnya juga dapat. Nah mungkin itu aja yang akan kita diskusikan di podcast kali ini. Terima kasih juga Ibu Harisah udah menyempatkan waktu dan udah memberitahu teman-teman nih terkait akuntansi syariah. Nah sekian dari saya sebagai moderator kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.